menarik tentang engineering. Topik pertama kita kali ini adalah tentang CAD atau Computer Aided Design. Sesuai namanya, CAD ini adalah penggunaan komputer untuk membantu proses desain. Kalau kita tarik sejarahnya, cikal bakal CAD ini mulai ada sejak tahun 1960. Ivan Sutherland dari MIT Lincoln Laboratory membuat sebuah program bernama Sketchpad yang menunjukkan bahwa komputer itu memungkinkan digunakan untuk technical drawing. Dulu sebelum ada CAD, proses desain atau menggambar teknik itu dilakukan secara manual, menggunakan meja gambar, penggaris, pensil, dan beberapa perangkat lain. Penggunaan software CAD dalam proses desain memiliki banyak manfaat. Yang pertama, visualisasi. Software CAD mempermudah desainer untuk membuat dan memvisualisasikan objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Setiap perubahan pun bisa langsung dilihat dengan mudah, tidak seperti saat menggambar secara manual. Yang kedua, detail. Tingkat detail dari gambar CAD itu sangat bagus karena akurasi desainnya pun bisa makin ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, optimasi. Selain untuk membuat model, software CAD saat ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai analisis tertentu, sehingga seorang engineer atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak siswa kelas 12 jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Mandiraja yang saya banggakan. Baik, untuk pertemuan kali ini untuk mapel gambar teknik manufaktur, saya masih akan melanjutkan untuk memahami menu atau materi tentang memahami menu AutoCAD 3 dimensi ya, atau menu atau perintah AutoCAD 3 dimensi. Baik. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang menu solid ya, yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi secara langsung. Artinya kita bisa membuat objek atau benda 3 dimensi atau gambar 3 dimensi secara langsung dari menu solid, yaitu box, silinder, cone, dan seterusnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyontohkan untuk dua bentuk atau dua menu yang dipakai, yaitu box dan cone, yaitu untuk membuat balok dan membuat kerucut. Nah, di sini secara singkat akan saya praktekkan untuk menu yang lain sebelum saya lanjut untuk ke menu modeling ya. Nah, kemarin sudah untuk menu box dan cone sudah ya. Saya akan mencoba untuk menu silinder. Nah, kalian simak baik-baik. Di sini saya tidak memperhatikan untuk ukurannya. Jadi ukurannya untuk penginputan ukuran sama seperti pada box kemarin ya. Kalian harus memperhatikan pada area command line di sini. Ya, dia diminta untuk mengisikan apa, dimensi apa. Nah, itulah yang kalian isikan. Saya akan mempraktekkan dari silinder. Oke, kita klik silinder, kemudian di sini kalian sambil baca di command line-nya ya. Di sini diminta untuk menentukan titik tengah. Nah, titik tengah dari lingkarannya. Silinder kita akan membuat tabung. Nah, misalkan di sini saya akan membuat tabung dengan diameter 10. Kita ketikkan radius 10. Ketikkan 10, enter. Nah, kemudian diminta untuk dilihat, dibaca di sini, diminta untuk menentukan tingginya ya. Tingginya misalkan kita buat 40, kita ketikkan 40, enter. Nah, sudah menjadi sebuah tabung. Langsung saja untuk menu yang lainnya, misalkan kita akan membuat sebuah bola, yaitu dengan menu sphere. Kita klik sini. Nah, kita diminta untuk menentukan titik tengahnya. Titik tengah. Nah, kalau untuk membuat bola ini kita cukup hanya memasukkan radius ataupun diameternya. Di sini diminta radius, berarti kita harus memasukkan radiusnya. Misalkan radiusnya saya buat 15. Kita langsung ketikkan 15, enter. Oke, cepat ya. Kemudian selanjutnya menu berikutnya, misalkan kita akan membuat bentuk piramid. Nah, kita klik di piramid. Nah, kemudian di sini diminta untuk menentukan senternya, center point ya, atau
dari sisi juga bisa ya, dari sisi juga bisa side. Nah misalkan saya pilih side, kita ketikkan S, enter. Side itu jumlah sisinya ya, misalkan 4 atau 5. Nah misalnya saya ketikkan 5, enter. Kemudian diminta untuk menentukan senternya atau titik tengahnya. Nah untuk piramid ini kita tetap harus memasukkan radius, jadi yang diukur adalah radius dari titik tengah ke sudut paling ujungnya. Nah misalkan piramidnya saya buat untuk diameter atau radius 15, enter. Nah kemudian kita diminta untuk menentukan tinggi. Nah tingginya misalkan saya buat 20, enter. Nah dengan begitu sudah terbentuk sebuah piramid dengan sisinya adalah 5 sisi. Nah menu selanjutnya misalkan menu wedge. Nah ini digunakan untuk membuat bangun segitiga, bangun 3D segitiga. Nah di sini diminta untuk menentukan titik pertama ya, titik pertama ya di sini. Nah kemudian misalkan kita mau menentukan ukuran, harus kita ketikkan di sini, kita pilih length ini ya. Jadi berarti kita ketikkan L, enter. Kemudian diminta untuk menentukan panjangnya atau panjang dari alasnya ya, alas segitiga. Misalkan alasnya saya buat 15 atau 20, enter. Kemudian lebarnya, lebar dari alasnya misalkan 10, enter. Nah kemudian yang terakhir adalah height atau kita diminta untuk menentukan tingginya. Misalkan tinggi saya buat 20, enter. Nah dengan begitu sudah terbentuk bangun 3 dimensi segitiga. Kemudian torus ini untuk membuat benda 3 dimensi berbentuk donat atau seperti ban ya, atau pelampung. Kita ketikkan. Nah diminta untuk menentukan apa, center point ya, center point. Kita klik di sini. Nah ini yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan radius dari pelampung ataupun donat yang akan kita buat. Misalkan saya buat 25 untuk radiusnya, enter. Nah di sini radius yang kedua yaitu tube radius atau diameter dari pipanya ini, atau tube kan pipa, jadi diameter dari ban atau pelampungnya ini diameternya berapa. Nah misalkan saya buat diameternya adalah 10 atau radius ya, di sini yang minta radiusnya adalah 10, enter. Nah dengan demikian sudah terbentuk bangun 3 dimensi berbentuk pelampung atau ban. Kemudian polysolid. Nah ini digunakan untuk membuat, ketika kita membuat dinding ataupun casing ya, bisa dinding ataupun casing, ataupun kalau di penggambaran apa namanya, rumah misalkan membuat dinding. Nah di sini kita diminta untuk start pointnya di mana, atau untuk menentukan tinggi dulu. Nah misalkan kita mau menentukan tingginya dulu, kita ketikkan H, misalkan tingginya 40, kita ketikkan. Nah kemudian lebarnya juga bisa kita tentukan, kita ketikkan W, enter. Misalkan lebarnya 5, enter. Nah kemudian start point. Nah startnya di mana, misalkan saya buat start di sini. Nah kita hanya tinggal menentukan dinding yang akan kita buat itu ke arah mana, panjangnya berapa, ke arah mana. Nah seperti ini ya. Ntar kalau sudah selesai
Saya ulangi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah menu-menu yang digunakan untuk menu solid yang bisa membuat gambar 3 dimensi secara langsung dengan memanfaatkan menu-menu yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, nanti kalian pelajari lagi. Baik, kemudian ini untuk supaya lebih jelas akan saya rubah untuk pandangannya, misalkan nah ini kan lebih jelas untuk 3 dimensinya ya. Oke, kita kembali ke 2D dulu supaya gampang. Nah, saya akan menjelaskan untuk menu selanjutnya ya. Di sini ini sudah semua ya. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu modeling. Nah, modeling ini adalah tool yang memiliki fasilitas untuk membuat gambar 3 dimensi atau objek 3 dimensi yang harus diawali dengan menggambar sketsa 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, kenapa harus susah-susah membuat 2 dimensi dulu, tidak langsung memakai ini aja Pak? Karena di gambar 3 dimensi itu tidak hanya melulu untuk bisa digambar dengan menu ini ya, menu yang solid ini tidak bisa semuanya digambar dengan ini, karena kita harus menggambar sesuai dengan desain ya, artinya harus mengikuti bentuk-bentuk sesuai desain. Nah, agar bisa membuat seperti desain atau untuk gambar yang lebih rumit, lebih kompleks bentuknya tidak standar seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan menu modeling ya, menu modeling. Nah, di menu modeling ini nanti ada extrude, revolve, loft, dan sweep. Nah, untuk fungsinya bisa kalian baca nanti di modulnya. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekkan saja satu persatu ya. Kita ke AutoCAD. Nah, pertama menu extrude. Nah, extrude ini digunakan untuk membuat gambar atau objek 3 dimensi dengan cara terlebih dahulu kita membuat sketsanya berupa bentuk dasar dari benda 3 dimensi yang akan kita buat ya. Misalkan kita membuat balok. Balok berarti dasarnya adalah segi 4 ya, atau bagian alasnya adalah segi 4. Berarti kita harus membuat segi 4 terlebih dahulu. Nah, kita ke menu home. Nah, kita membuat segi 4 bisa menggunakan line atau bisa menggunakan rectangle. Contoh, kita membuat ini balok, membuat dasarnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke menu 3D tool tadi, kita klik extrude. Cara menggunakannya klik extrude, klik objek, enter, kemudian tingginya kita tentukan, tinggi dari baloknya, misalkan tingginya 100, ketikkan 100, enter. Nah, cara menggunakan extrude seperti itu. Nah, misalkan saya akan membuat dari bentuk lain, bagaimana? Nah, misalkan saya membuat poligon, misalnya membuat kepala baut ya misalkan. Nah, kita diminta terlebih dahulu untuk mengisikan sisinya. Misalkan kepala baut kan sisinya ada 6, 5 apa 6? 6 ya. Ini ukurannya saya tidak saya pastikan ya. Yang penting ini saya menjelaskan tentang menu extrude-nya. Kita ke 3D tool, kemudian klik extrude, klik objek, enter. Nah, kita angkat, bisa ke bawah bisa ke atas ya. Misalkan tingginya adalah 30, enter. Nah, seperti ini cara menggunakan extrude. Nah, bangun yang kita bentuk itu nanti bentuknya atau 3D nya itu sesuai dengan alasnya. Misalkan alasnya persegi 4 berarti
hasilnya balok. Alasnya segi 6 berarti hasilnya seperti kepala baut. Misalkan alasnya berupa lingkaran berarti hasilnya nanti 3D-nya adalah tabung. Nah, itu adalah menu extrude yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya menu revolve, ya, menu revolve. Nah, sama seperti extrude, di sini dari kita harus membuat sketsa dulu dari gambar 2 dimensi. Nah, revolve itu fungsinya nanti membuat gambar 3 dimensi dengan cara diputar atau dirotasi. Nah, saya langsung ke contoh saja. Misalkan saya akan membuat oh ya, perlu dicatat bahwa untuk revolve ini nanti bentuk benda yang terbuat atau yang dihasilkan adalah hanya bisa berbentuk bulat atau seperti tabung, seperti itu ya. Nah, seperti pipa itu bisa, tapi untuk membuat balok ini tidak bisa, ya. Contohnya saya akan membuat sebuah pipa, ya, membuat sebuah pipa dengan menu revolve. Nah, terlebih dahulu saya hanya akan membuat sketsanya dulu. Nah, sketsanya ini kita bisa menggunakan rectangle. Nah, misalkan akan membuat sebuah pipa atau tabung yang berlubang, ya. Nah, saya terlebih dahulu membuat rectangle seperti ini. Nah, kemudian ini nanti rectangle ini akan dijadikan sebagai dinding dari pipanya, ya. Jadi perlu diingat nanti rectangle atau kotak yang saya buat ini nanti dijadikan sebagai dinding dari pipanya. Nah, selanjutnya setelah membuat calon dindingnya, nah kita menentukan asnya dulu, ya, as atau garis tengahnya. Ini garis batu saja. Nah, misalkan radius dari pipa yang akan kita buat nanti kita tentukan dulu, misalkan 25 gitu ya. Berarti ini kita buat jarak dari dinding ini ke titik tengah yaitu 25. Nah, garis sumbu ini kita pindahkan, ya, dengan menu move. Kita klik di sini garisnya, kemudian kita isi 25, enter. Nah, ini kurang jauh, ya, jadi saya ulangi. Misalkan jaraknya di sini saya buat 100, radiusnya, ya, radiusnya 100. Nah, itu. Nah, yang diperlukan sketsanya seperti ini. Nah, kita coba dengan menu revolve, ya. Jadi kita klik revolve. Nah, di sini minta apa? Di sini minta menuliskan objek, mengklik objek yang akan di revolve. Kita klik di sini, enter. Kemudian kita mengklik sumbunya, ya, dari ujung sampai ke ujung sini, ya. Kemudian kita mau putar berapa? Misalkan kita hanya membuat setengah tabung, ya, berarti 360 dibagi 2, 180. Tetapi kalau kita akan membuat satu tabung full berarti kita ketikkan 360, enter. Nah, dengan demikian sudah terbentuk sebuah tabung dengan tadi dindingnya adalah dari rectangle yang kita buat. Kalau kita lihat biar lebih jelas, nah seperti ini. Ya. Nah, oke, kita kembalikan ke 2D dulu. Nah, selanjutnya di sini ada menu love. Love ini untuk membuat gambar 3 dimensi sesuai dengan bentuknya ini. Misalkan kita membuat tabung kok dasarnya segi 4 atau segi 5, atasnya bulat. Bisa nggak? Bisa. Misalkan saya buat dulu gambar sketsanya.
nanti bawahnya sisinya 6 sekarang gini. Nah kemudian di atasnya bulat. Nah misalkan seperti ini, saya contohkan langsung saja. Kemudian kita ke 3D tool, kemudian kita klik love ini, select objek yang pertama, enter, select objek yang take off, kemudian select kedua objek, enter. Jadi ini saya ulangi, off ini. Untuk love ini nanti saya berikan video terpisah karena ini saya agak lupa seperti penggunaannya. Kita lanjut ke sweep dulu ya, kita lanjut ke sweep. Nah sweep ini untuk membentuk gambar 3 dimensi dengan cara kita membuat lintasannya ya. Misalkan saya akan membuat pipa yang berkelok-kelok, kita buat dulu lintasannya dengan menu polyline ya. Kita buat lintasannya, misalkan kita buat garisnya yang berkelok-kelok dengan menu ARC. Ya, misalkan menu melengkung seperti ini pipanya. Pertama kita buat lintasannya dulu, kemudian kita buat profil pipanya. Misalkan pipanya dengan diameter segini. Nah, caranya menggunakan menu sweep. Kita klik sweep. Nah, kemudian kita memilih objek to sweep. Objek to sweep berarti kita pilih lingkarannya ini, dan enter. Kemudian kita diminta untuk kita harus mengisikan base pointnya dulu. Kita ketikkan B, enter. Nah misalkan base pointnya di tengah-tengah sini, kemudian kita klikkan ke lintasannya. Nah dengan demikian sudah langsung jadi. Supaya lebih jelas saya buat pandangannya. Nah membuat pipa sesuai dengan lintasannya. Misalkan lintasannya berkelok-kelok, nah nanti akan sesuai dengan lintasannya ya. Oke, saya akan coba untuk yang love tadi. Saya coba satu kali lagi. Kita buat misalkan persegi 4, kemudian persegi 4 di atas. Kita gunakan menu love, select cross section in working order. Enter which page
kelas 1. Oke, untuk yang love ini saya belum ketemu. Nanti saya kalau sudah ketemu, saya sampaikan di materi berikutnya ya. Belum ketemu caranya karena saya agak lupa ya. Baik, untuk tadi yang sudah saya sampaikan yaitu extrude, revolve, dan sweep ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu atau cara menggunakannya seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, lebih terampilnya nanti kalian ketika pertemuan secara langsung atau bisa kita praktekkan di lab ya. Jadi sementara itu dulu jangan lupa nanti modulnya dibaca, fungsinya apa-apa untuk menu yang ada di modeling ini supaya lebih ingat lagi sehingga nanti ketika praktek tidak ada kesulitan. Baik, untuk hari ini saya akhiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.